Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyirikin wal malaikatil muqarrabin khususan musannaf dal kitab Sahih Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Ali wa khususan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana fi wa kulli fidaini amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mishkatul Anwar karya Imam Ghazali, di mana pembahasan ini sudah memasuki akhir. Mudah-mudahan di akhir pembahasan ini kita bisa mendapatkan pemahaman yang utuh dari kitab Mishkatul Anwar ini. Kitab Mishkatul Anwar ini merupakan kitab falsafinya Imam Ghazali, dan kitab ini diperuntukkan kepada para murid-murid yang sudah matang di dalam ilmu syariatnya, ilmu hakikatnya, dan tentu sudah mengamalkan praktek thariqah itu, sehingga tidak bingung memahami penjelasan dalam kitab ini. Kita lanjut. Fa inna sahibad dauki musyarikun lin nabi fi ba'dil ahwal. Maka sesungguhnya sahibad dauk, sahibud dauk itu orang-orang yang merasakan pengalaman spiritual. Itu sahibud dauk. Siapa mereka? Kalau pada zaman Nabi ada sahabat yang mendapatkan bagian ilmu yang dikenal dengan ilmu syariat. Ada juga sebagian sahabat yang mendapatkan bagian ilmu yang batinnya, seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Sayyidina Ali. Itu dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah dijelaskan oleh Ibnu Arabi, mereka inilah yang mendapatkan bagian dari ilmu-ilmu batiniyah atau ilmu-ilmu hakikat. Maka sahibud dzauq, orang yang memiliki dzauq rasa, itu berarti orang yang sudah merasakan. Maksud rasa di sini yaitu rasa pengalaman spiritual. Jadi sudah merasakan bisa diberikan anugerah oleh Allah, bisa memasuki dimensi alam rohani, seperti melihat surga, neraka, atau berjumpa dengan orang-orang soleh, atau bahkan berjumpa dengan Nabi. Ini termasuk orang-orang yang masuk kategori sahibud dzauq, orang yang memiliki rasa. Berbeda dengan orang yang belajar tasawuf sebatas sebagai ilmu, dan tidak diamalkan.
dan tidak tahu bagaimana cara mengamalkan, maka ilmunya ya akan menjadi wacana, sehingga antara yang diucapkan dengan yang dirasakan itu tidak ada koneksi. Berbeda dengan orang yang belajar ilmu tasawuf, ya, tapi mengamalkan, mempraktekkan, mulai dari melaksanakan zikir yang istiqomah, riyadhah mujahadah yang istiqomah, sehingga mendapatkan bimbingan secara rohani. Nah, disitulah dia merasakan pengalaman-pengalaman rohani yang dirasakan. Jadi pengalaman rohani ini tidak sebatas merasakan mimpi-mimpi ke wilayah alam rohani, tidak. Ya, termasuk orang-orang yang matang spiritualnya itu dalam menghadapi kehidupan. Ya, mereka memiliki sifat dan pandangan yang kokoh dalam mensikapi kehidupan, ya, sehingga tidak mudah larut terpesona dan tidak mudah terseret pada arus kehidupan duniawi, karena sudah ngerti peta antara aspek duniawi dan aspek ukhrawi. Maka para salik, ya, para salik itu adalah orang-orang yang menuju Allah atau ahli thorik, ya, orang-orang yang mengikuti thariqah. Ketika dia istiqomah dalam kaifiyat dan zikir, tentu ya pasti akan merasakan dua aspek tadi, pengalaman secara lahiriah, artinya memiliki kecerdasan spiritual dalam menghadapi kehidupan itu, ya. Kemudian aspek batiniah, ya, merasakan pengalaman-pengalaman rohani tadi. Maka orang yang posisinya demikian, ya, para salik, para ahli thorik, musyarikun lin nabi fi ba'dil ahwal, ya, dia akan musyarik, ya, istilahnya bisa merasakan, atau musyarikun lin nabi itu berarti bisa merasakan apa yang dijelaskan oleh Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi sebelum Isra dan Mi'raj. Nabi ini kan sebenarnya sudah memberikan ajaran dan keteladanan. Sebelum seseorang mengalami proses rohani, ya, kalau bahasa Nabi adalah Isra Mi'raj, ya, kalau bahasa salik adalah mengalami sebuah peristiwa spiritual, ya, tentu harus sudah melakukan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, sehingga mencapai tasfiyatul qulub, kebersihan, kebeningan hati. Itu. Maka dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, fa inna sahibadzaq musyarikun linawi fi ba'dil ahwal, dalam sebagian kondisi yang dialami oleh para salik atau ahli thorik. Jadi para ahli salik, ahli thorik pasti, ya, kalau dia istiqomah pasti merasakan percikan-percikan cahaya rohani, sehingga bisa merasakan pengalaman spiritual tadi. Itu kalau dia on the track, ya, on the track itu mengikuti jalur yang pas dan benar. Itu sebab ya banyak jalan spiritual itu ada yang lurus, ada yang belok kiri, artinya sudah mulai terjadi penyimpangan, itu juga ada. Maka kalau kita ingin perjalanan rohani kita on the track, pada jalan yang di awal Imam Ghazali sudah menyebutkan sebagai sirotol mustaqim,
ya ikutilah apa yang menjadi ajaran para sufi yang dirumuskan dari pengalaman spiritual dan memiliki argumentasi baik yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Itu. Jadi di sini dijelaskan fi ba'dil ahwal, sebagian dari keadaan ya, pengalaman spiritual yang dirasakan seorang salik ya, itu adalah bagian dari pembuktian tentang adanya yaitu pengalaman spiritual tadi. Wa misalu tilkal musyarakah, dan perumpamaan kesamaan proses perjalanan tadi yaitu seperti al-istilah. Al-istilah itu orang yang sedang mengerubuti api unggun ya, api yang sedang dibakar itu, maka orang-orang yang berada di pinggiran api unggun tadi itu dia akan melihat langsung bagaimana ya proses pembakaran dan bagaimana proses kehangatan yang dirasakan. Nah, tentu kalau ini posisinya ketika di daerah dingin ya, itu akan merasakan kehangatan yang dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitar api. Itu artinya bahwa orang-orang yang menuju Allah ya, baik pada masa lalu, masa sekarang maupun yang akan datang, selama dia berpegang pada kaifiat-kaifiat yang diijazahkan oleh para guru yang memiliki silsilah mutasil hingga Rasulullah, yang ajarannya konsisten tidak berubah ya, dan tidak mengada-ngada, itu pasti ini akan merasakan tadi pengalaman-pengalaman ya, diibaratkan seperti orang yang mengerubuti api unggun. Nah, dia ngerti prosesnya dan dia bisa merasakan kehangatannya. Bagi orang yang tidak merasakan itu, ketika diceritain kan dia hanya menggambarkan situasi dengan imajinatif. Tapi kalau yang benar-benar terlibat di sekitar api unggun ya, dia merasakan betul kehangatan, dan rasa yang dirasakan oleh orang yang berada di sekeliling api unggun ya, ini sudah empiris gitu. Begitu juga perumpamaan orang yang menuju Allah, para salik yang istiqomah di dalam zikir dan riyadhah mujahadah, pasti memiliki pengalaman rohani yang empiris gitu, atau ya disebut dengan istilah yang agak ilmiah itu intersubjektif ya, pengalaman yang dirasakan oleh para salik, orang-orang yang menuju Allah ya, itu akan merasakan tahapan-tahapan itu. Nah, ini yang disebut fa inna sahibad darb musyarikun lin nabi fi ba'dil ahwal. Wa inna ma yastola bin nari man ma'ahun nar. Itu. Maka orang yang bisa merasakan hangatnya api tadi, api yang dibakar tadi, itu ya orang yang ada di sekeliling api tersebut. Ini ya, sebuah perumpamaan ya. Artinya seorang salik yang istiqomah mengamalkan zikir kaifiat riyadhah mujahadah dengan istiqomah ya, mendapatkan zikir yang memiliki silsilah mutasil hingga Rasulullah, dari guru sampai Rasulullah, tidak ditambahi, tidak dikurangi ya. Ini pasti akan merasakan efek dari pengamalan ini. Karena ini ibarat itu tadi, api yang dihidupkan ya, kemudian memiliki efek rasa kehangatan yang dirasakan secara nyata bagi orang yang berada di sekeliling api tersebut. Ya, ini persis perumpamaan seorang salik yang istiqomah dalam riyadhah mujahadah pasti akan mendapatkan ya, percikan-percikan cahaya rohani dalam proses perjalanannya. Apakah dia merasakan ya mimpi-mimpi di wilayah rohani,
atau merasakan pengalaman spiritual yang lain. Laman yasma'u khobaruha, bukan orang yang mendapatkan cerita tentang bagaimana rasanya kehangatan ketika di situasi yang dingin, kemudian kita berada di sekeliling api tadi. Misalkan ada orang yang nggak ikut, terus diceritain, wah kemarin rasanya hangat banget itu, enak banget rasanya di badan, gitu. Karena cuaca dingin, kemudian ada api unggun. Nah, bagi orang yang tidak ada pada posisi itu, ya, dia akan terbawa kepada situasi itu, tapi bersifat imajinatif. Imajinatif itu ya menggambarkan keadaan yang dia sendiri belum merasakan. Itu. Nah, sementara orang yang hadir tadi itu dia benar-benar merasakan secara empiris. Oh begini toh rasanya. Oh begini toh rasanya. Gitu. Ya, terus selanjutnya itu. Wa in kana awwalu manzilil anbiya at-taruqi ilal alam, ya. Wa in kana, dan jika ada awwalu manzilil anbiya, pertama kali turunnya para nabi, at-taruqi ilal alam al-muqaddas. Jadi para nabi, ya berarti semua para nabi itu kan pasti mengalami peristiwa spiritual. Karena dia menjadi seorang nabi dan rasul adalah mendapatkan mandat dan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kali, ya, tempat yang dilalui oleh para nabi dalam perjalanan spiritual adalah at-taruqi ilal alam al-muqaddas, yaitu merasakan proses naiknya ruh, ya, ke wilayah alam yang suci. Alam yang suci ini an quduratil hissi wal khoyal, dari segala kekeruhan hissi itu yaitu indrawi, wal khoyal, dan imajinatif. Jadi maksudnya ya merasakan alam spiritual secara nyata. Kalau dalam teori martabat 7 itu ya seorang salik, ya, ketika sudah bersih jiwanya dari nafsu ammarah dan lawamah, kemudian hatinya bening, jernih, ya, ma fi qalbihi siwallah, tidak ada di dalam hatinya selain Allah, artinya memiliki keistiqomahan, ya, dalam zikir kepada Allah, yaitu seringkali merasakan pengalaman-pengalaman spiritual tadi, mulai dari alam misal, kemudian naik sampai ke alam arwah. Ya, alam misal itu ya bertemu dengan orang-orang yang sudah orang-orang soleh, ya, atau melihat surga dan neraka. Nah, kalau sampai ke alam arwah ya berarti bisa berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini termasuk ilal at-taroqi ilal alam al-muqaddas. Nah, kemudian kalau mendapatkan anugerah yang istimewa, ya dari alam arwah naik lagi. Ini termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah yang luar biasa. Toh sampai ke alam arwah ini sudah luar biasa. Nah, tapi semua itu anugerah Allah, ya, minnah dari Allah, ya, tergantung dari rezeki rohani yang akan diberikan Allah kepada kita. Kita tidak bisa membanggakan dan juga tidak bisa meminta, hanya bisa mengamalkan apa yang sudah menjadi tugas kita dalam melaksanakan wadifah zikir dan riyadhah mujahadah. Itu. Fa misalu dzalikal manzil al-wadi al-muqaddas. Dan perumpamaan, ya, kedudukan tersebut ya ibarat sebuah lembah yang suci, ya. Lembah yang suci ini tentu lembah yang
bukan lembah duniawi ya, artinya lembah yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki kualitas kebersihan hati dan jiwa. Jadi tidak mungkin orang yang masih kotor jiwanya, masih diliputin hawa nafsunya, masih didominasi amarah lawamahnya, itu ya nggak mungkin dia sampai pada tahapan itu. Wa in kana la yumkinu wat udzalikal watil illa bittirahil kaunin. Dan tidak mungkin ya, seseorang itu bisa sampai merasakan lembah yang suci tadi kecuali dengan menghilangkan aspek dunia dan ukhrawi. Gitu. Wa tawajjuh ilal wahidil haq. Jadi melepaskan diri dari itu aspek duniawi dan ukhrawi, dan pandangannya watawajuh dan pandangan batiniahnya fokus ilal wahidil haqqi, yaitu kepada zat yang esa, yang al haqqi gitu. Jadi watawajuh ilal haqqi, watawajuh ilal wahidil haqqi, itu pandangannya hanya fokus memandang yang Maha Esa, yang Al-Haq gitu. Jadi terlepas dari dimensi duniawi dan ukhrawi, pandangannya sudah taroki, naik di wilayah ketuhanan gitu. Ini watawajjuh ilal wahidul haq, ini menunjukkan ya orang yang dalam posisi perjalanan spiritual itu sudah merasakan yaitu fana billah. Karena kondisi fana itu hilang kesadaran kehambaan, yang ada adalah kesadaran ilahiyah itu. Dan ini bagi orang yang menuju Allah ya, bisa merasakan hal itu. Wali'an dunia wal akhirah mutaqabbilatani mutahadiyatani wahuma aridunil jawhana. Ya, sebab dunia dan akhirat ini ya sering satu paradok ya. Dunia dan akhirat ini kan paradok. Dunia itu tempatnya fisik ya, sedangkan akhirat itu tempatnya metafisik. Itulah al-wadil muqaddas, lembah yang suci itu lepas dari dunia ini, yaitu posisinya di wilayah alam ilahiyah. Sebab dunia dan akhirat aridhoni lil jauhar, dua-duanya ini adalah sesuatu yang baru ya kan. Dunia ya baru, akhirat mulai dari surga neraka juga baru gitu. Jadi artinya jangan terhenti di wilayah surga neraka gitu. Sekalipun ya aspek surga dan neraka atau akhirat tadi lil jauhar an-nurani, termasuk ya unsur cahaya, karena termasuk metafisik tadi. Al-bashari yumkin itrah memarotan wa talabus bihima ukhra. Fa misalu itrahihima indal ihram litawajju ila ka'batil qudus khal'an na'lain. Sebagai contoh melepas dari aspek dunia dan akhirat tadi, yaitu ketika indal ihram. Indal ihram ini maksudnya bisa saat takbiratul ihram ya, atau juga memiliki makna saat sedang ihram, hendak tawaf. Nah, ini bahasa yang digunakan oleh Imam Ghazali ya, menggunakan kata indal ihram. Bagi orang yang akan sholat ya, ketika takbiratul ihramnya itu bisa tawajuh ya, tawajuh ilal wahidil haq ya, jadi tawajuh hatinya, pikirannya itu menghadap kepada zat yang esa, yang al-haq,
Nah, berarti akan sirna ya kesadaran kehambaannya. Maka pada saat sholat ini ya bisa sebagai proses mi'raj. Mi'raj itu yaitu hilangnya kesadaran kehambaan, masuk ke wilayah lautan ilahiyah gitu. Begitu juga orang yang sedang ihram ingin tawaf ya, kalau dia memahami makna filosofis di balik ihram. Orang pakai pakaian ihram ini kan simbol kesucian, karena yang dipakai ya dua helai kain, ya, satu untuk bagian bawah, yang satu untuk disampirkan. Ya. Ini ibarat orang itu ya, sedang berjalan menuju Allah. Ya persis kan orang yang meninggal dunia ya, itu kan diberi kain kafan, tidak membawa apa-apa lagi. Ya, ini sebagai simbol dari perjalanan menuju Allah. Orang yang sedang ihram ya itu harus sudah melepas atribut-atribut ya duniawinya. Ya, sudah menghilangkan keakuannya, sudah menghilangkan kebanggaan dengan jabatannya, semua dihilangkan itu dengan ihram itu. Ini kalau kita mau memahami ihram yang sesungguhnya. Tapi kalau ihram secara fikih, yang penting kan pakai kain putih bagi laki-laki ya, baik satu di bawah, itu bagian dari ihram secara fikih. Tapi secara hakiki itu adalah simbol ya menghilangkan aspek basyariah, aspek kemanusiaan, litawajuh, untuk menghadap ya, menghadap siapa? Ila Ka'batil Qudsi, kepada Ka'bah yang suci itu. Jadi dia sejak pakai pakaian ihram itu sudah menghilangkan atribut-atribut kebanggaan yang dimilikinya dalam rangka tujuan untuk menghadap yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang yang ihram kemudian melakukan tawaf ya, jika ihramnya menggunakan kajian aspek hakikat ya pasti dia akan memahami makna simbol di balik Ka'bah Al-Qudsi yang suci. Nah, kan Ka'bah yang ada di Mekah saat ini itu kan Ka'bah secara fisik sebagai simbol keesaan. Ya, yang di dalamnya ya kosong, nggak ada apa-apa. Itu karena memang perintah Allah suruh menghadap Ka'bah, ya kita wajib mengikuti. Tapi di balik Ka'bah ini ada makna simbolik, yaitu simbol keesaan. Ya. Jadi Ka'bah Baitullah bukan berarti Allah itu ada di dalam Ka'bah itu. Ya. Ka'bah Baitullah adalah Ka'bah sebagai rumah Allah, di mana itu sebagai simbol keyakinan ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, ya Maha Esa. Dan ketika kita sedang tawaf tadi, mulai dari sisi pojok ya Hajar Aswad ya, terus berjalan, ini kan simbol proses kehidupan manusia ya, fokusnya yaitu kepada tawajuh ila Ka'batil Quds, fokus kepada zat yang esa, yang al-haq ya, yang disebut dengan al-wahid al-ahad al-haq tadi. Maka di situ dia memiliki kesadaran spiritual yang tinggi, tidak terpesona sebatas Ka'bah yang lahir,
dia memiliki pemahaman ya bahwa Ka'bah yang lahir ya di baliknya itu ada makna simbol, yaitu simbol Ka'bah yang hakiki, yaitu keesaan, istilahnya al-wahidil al-haq tadi, zat yang maha esa, yang al-haq ya, yang nyata. Maka orang yang sedang mengelilingi atau sedang tawaf tadi ya, apalagi sedang menuju Allah, maka harus kol anak laini, harus bisa melepas dua terumpah sandalnya. Berarti ya ketika memasuki arena tawaf hol anak laini ya, dua terumpah sandalnya ini harus dilepas. Ya, kalau sebelum masuk Masjidil Haram kan masih bisa pakai sandal, tapi ketika sudah tawaf ya, itu sandal harus dilepas. Apa makna hol anak lain melepas dua sandal? Ya, ini terkait dengan tadi bisa dimaknai dua terumpah itu adalah hawa nafsu dan akal. Sebab orang menuju Allah itu harus bisa melepaskan diri dari hawa nafsu yang matmumah. Kemudian yang kedua bisa melepaskan dari akal yang rasional, bukan akal yang didasari dengan keimanan. Ini juga harus dilepas ya. Maka orang-orang yang ketika tawaf sudah memiliki kesadaran penuh, yaitu tawajuh ila Ka'batil Qudus, maka pada proses pengalaman spiritual yang akan dirasakan itu sampai merasakan kesadaran ya la maujuda illallah itu. Jadi ketika tawajuhnya saat tawaf itu lurus, maka akan memiliki kesadaran spiritual tentang hakikat wujud. Oh, ternyata ya la maujuda illallah. Ya, bisa memiliki kesadaran bahwa tidak ada wujud ya selain wujud Allah Subhanahu. Ini namanya kesadaran spiritual yang tumbuh pada saat dia sedang tawaf mengelilingi Ka'bah, tapi dengan didasari dengan tawajuhnya itu ilal ahadil al-haq tadi. Nah, Ka'bahnya yaitu Ka'bah al-Quds, Ka'bah yang maha suci ya. Jadi Ka'bah yang ada sekarang itu sebagai Ka'bah yang aspek lahir, tapi makna Ka'bah aspek batin yaitu sebagai simbol keesaan ilahiyah itu tadi. Bal natarqa ila hadratir rububiyah, sehingga bisa mengalami proses spiritual sampai merasakan hadratir rububiyah, yaitu kehadiran di wilayah ketuhanan. Maka kalau posisinya sudah sampai pada tahapan la maujuda illallah, maka yang nampak, yang dilihat semua adalah sebagai tajalli wujudul haq. Gitu. Jadi orang yang tawaf kalau tawajuhnya benar, itu sampai akhirnya punya kesadaran ya, tidak melihat apapun, yang ada adalah wujudullah, maka yang akan dirasakan adalah ya tajalli duhurul haq, yaitu melihat wujud itu sebagai tajalli duhurul haq, yaitu kenyataan dari wujud
al-haq tadi. Nah, ini puncak dari pengalaman spiritual ketika dia sedang tawaf mengelilingi Ka'bah, tapi didasari dengan tadi pandangan hakikat. Nah, kalau pandangan fikih, ya pandangan fikih ini ya ketika tawaf ya dimulai dari pojok Hajar Aswad yang ada lampu hijaunya itu, mulai dari situ ya keliling, ketemu lagi 1 kali sampai 7 kali ya. Kalau dimaknai secara fikih ya sah sih ya, secara untuk memenuhi syarat rukunnya ihram atau haji ya, selama secara fikih sah ya sah. Tapi dibalik itu dia tidak merasakan pengalaman spiritual. Ya, tidak punya kesadaran tentang hakikat wujud yang hakiki. Padahal di situ adalah muara energi ilahiyah gitu. Maka orang-orang yang memiliki basic spiritual ya, di situ pasti akan mendapatkan pencerahan-pencerahan rohani. Gitu. Maka penting sekali ya kita belajar ilmu-ilmu semacam ini supaya memahami hakikatnya, esensinya. Nah, gitu. Jadi tidak sebatas fikih oriented. Ya. Kalau sholat kita hanya fikih, umroh kita hanya fikih, haji kita ya sah-sah sih secara fikih. Cuma tidak merasakan pengalaman spiritual yang ini warisan para nabi dan para rasul. Ya. Jadi puncak dari orang yang tawaf secara hakiki ya, bisa tawajuh ila Ka'batil Qudus, yaitu dengan cara melepas 2 terompah tadi, hawa nafsu dan akal, atau melepaskan duniawi ya, maka dia akan merasakan taroki naik ila hadratil rububiyah, yaitu masuk ke wilayah ketuhanan. Karena kepada saat itu ya kesadaran kehambaan sudah sirna. Dia merasakan hakikat la maujuda illallah, dan itu cukup dirasakan sebagai pengalaman personal, tidak untuk diucapkan. Itu ya. Saya kira ini ya sebuah penjelasan yang cukup menarik ya dari Imam Ghazali ya, terkait bagaimana memahami proses taroki seorang salik ya dalam menuju Allah Subhanahu wa taala, sampai diberikan contoh-contoh yang konkret ya, bagaimana ketika sedang ihram ini bisa dipahami ketika kita sedang takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihramnya itu didasari dengan ilmu hakikat, ya pasti akan merasakan kesadaran spiritual yang istimewa. Begitu juga ketika ihram umroh atau haji, kalau didasari dengan ilmu hakikat, juga akan merasakan pengalaman-pengalaman spiritual, sebagaimana tadi dijelaskan, hingga merasakan yaitu ila hadratir rububiyah, yaitu pada posisi wilayah ketuhanan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, in kana fi tilkal hadrah syai'un biwasitatihi tanta kisu al-ulum al-mufassalah fil jawahir al-qabilah la famisal qalam ya. Ini kita akan jelaskan pada minggu yang akan datang, karena ini pembahasan sudah terpisah ya, supaya pembahasan tentang yang berikutnya nanti bisa utuh ya. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan penjelasan pengajian di pagi ini membawa manfaat dan pencerahan, dan mudah-mudahan kita diberikan anugerah bisa merasakan yaitu taroki dan merasakan pengalaman-pengalaman spiritual
ya secara zauki ya, termasuk tadi bagian dari sohibul zauk ya. Sohibul zauk itu benar-benar merasakan pengalaman spiritual ya, tidak sebatas wacana ya. Terima kasih, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.